Shalom sobat pemenang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah sobat pemenang, ini pagi hari ini saya ada di kota Sarmi. Sebentar lagi saya akan berangkat ke Sentani. Normalnya sih perjalanan dari sini ke Sentani sekitar 6-7 jam kalau dengan bis. Kemarin waktu berangkat tuh saya 10 jam. Jam 6 pagi berangkat dari Sentani sampai Sarmi itu jam setengah 4 sore. Lalu jam 5 lanjut mengajar, pelayanan yang terpercayakan untuk mengajar Sekolah Alkitab Praktis Betel di Papua. Nah, sobat pemenang dikasih oleh Tuhan, renungan pemenang kita hari ini terambil dari Amsal 16 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan demikian, seorang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sebabnya ia tidak akan luput dari hukuman. Nah, sobat pemenang, Allah sangat membenci dengan kesombongan, tinggi hati. Salah satu contohnya adalah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. Seorang raja dari Israel Utara yang bernama Yerobeam. Kalau baca dari 1 Raja-Raja pasal 11 sampai 14, kita tahu apa itu kesombongan Raja Yerobeam. Yerobeam itu berdoa, berharap, minta kepada Nabi Ahia yang ada di Shilo untuk kesembuhan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Alkitab menjawab justru bertolak belakang jawaban doa. Raja Yerobeam minta supaya anaknya sembuh. Tapi Tuhan katakan, aku akan menimpakan malapetaka kepada seluruh anggota keluargamu. Bahkan secara kasar Tuhan menjawab kerinduan harapan Raja Yerobeam. Silakan baca dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 10. Itu cukup mengerikan, saudara. Nah, kenapa demikian? Sekali lagi, Allah sangat tidak suka dengan orang yang tinggi hati dan sombong. Ada 3 pertanyaan penting untuk kita renungkan hari ini berdasarkan firman kita baca 1 Raja-Raja pasal 14. Apa yang membuat Allah membinasakan keluarga Yerobeam? Lalu yang kedua, apakah kita saat ini kita sedang tinggi hati? Lalu yang ketiga, mengapa Allah sangat tidak menyukai orang yang tinggi hati atau sombong? Nah, sobat pemenang, pastikan bahwa hidupmu tidak sombong di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu firman Tuhan, kita perlu persekutuan dengan orang percaya, kita perlu seorang pemimpin rohani, gembala, untuk memastikan bahwa kita itu sombong atau tidak di hadapan Tuhan. Mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan aku untuk memiliki kerendahan hati. Aku bersyukur untuk menempatkan gembala, orang-orang percaya dalam gerejamu. Aku juga bersyukur buat firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus yang dapat mengingatkan aku apakah aku tinggi hati atau tidak. Berkati mereka ya Tuhan, orang-orang sekitarku, dan mampukan aku untuk mengerti setiap firman-Mu. Lalu pokok doa syafaat kita hari ini, kita berdoa supaya gereja-gereja yang ada di tanah Papua ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi mitra yang sehat bagi pemerintah untuk membangun SDM yang unggul. Sobat pemenang, mari kita responi perintah Tuhan Yesus untuk menuntaskan amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Mulai dari doa 5-1 Action Everyday hari ini. Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan aku untuk aku bisa melakukan firman-Mu, mengerjakan perintah-Mu. Dengan Roh-Mu, mampukan aku untuk bisa memberitakan kasih-Mu 5 menit kepada satu orang hari ini ya Tuhan. Nah sobat pemenang, selamat melakukan firman Tuhan. Tetap bersuka cita, Roh Kudus pimpin kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Tetap rendah hati, Tuhan Yesus memberkati.